يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu, terjemahan dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh As-Sadhan hafizallahu ta'ala, dan telah luput pada pekan lalu pembahasan nomor 6 dan juga 7. Maka kali ini kita insyaallah akan bahas masalah atau 2 poin, yaitu ke-6, diam ketika pelajaran disampaikan dan tidak menyibukkan diri dengan hal yang lain. Juga nomor 7, menghadiri berbagai majelis ilmu yang memungkinkan untuk dihadiri. Yang pertama dulu, diam ketika pelajaran disampaikan. Insat. Ya, insat itu diam dengan adanya perhatian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kalian istami'u lahu, yaitu beristima', menyimak. Wa ansitu, dan diam. Diam di sini, jazakumullah khair. Terima kasih Pak. Diam di sini, diam dengan keinginan untuk menyimak. Maka diperlukan seorang talibul ilm diam ketika pelajaran disampaikan, dalam artian dia tidak berbincang-bincang dengan temannya. Ya, lebih-lebih ketika ternyata dia berada di depan syekhnya atau gurunya. Ya. Dan tidak menyibukkan diri dengan hal yang lain. Sering terlihat pada sebagian penuntut ilmu mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Dan sebagian yang lain lagi sibuk dengan kawannya. Semua ini menyelisihi perilaku yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Itu ketika apa? Ketika bermajlis, sibuk dengan dirinya sendiri. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala dan kitab Tadhkirah Al-Huffaz bahwa Ahmad bin Sinan rahimahullah berkata, dalam majlis Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Mahdi, seorang alim masyhur, Abdurrahman bin Mahdi, tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, atau seolah-olah mereka sedang salat. Itu di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi. Artinya mereka betul-betul memperhatikan dan tak luput satu kata pun yang didengar, yang terucap oleh Al-Imam oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Mahdi, salah satu ulama hadis. Jadi seperti ini keadaan, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, yaitu seperti diam, tak bergemik, diam, tidak menyibukkan dengan dirinya sendiri. Ada sebagian dari kita tidak seperti itu, nggak bisa. Sibuk dengan garuk korengnya lah, ya, sibuk dengan gatelnya lah, sibuk dengan apa-apa yang ada di pakaiannya lah, ada aja kesibukan gitu. Ya, maka ini tidak sedang menuntut ilmu dengan baik, tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh para salaf kita. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad bin Sinan mengatakan, tidak ada yang berbicara dalam majlis Abdurrahman, yaitu Abdurrahman Mahdi. Tidak pula ada pensil diraut, tidak seorang pun tersenyum. Ya, artinya serius ya, bukan berarti senyum nggak boleh di majlis, nggak, bukan. Kadang-kadang kan
penyampaian mungkin ada yang jenaka, ya wajar, tersenyum wajar. Justru kalau misalnya ustadznya ngelucu, ngelawak, antum nggak senyum, kan jadi nggak enak, Pak. Ustadznya ngelawak, lucu banget, tapi antum ingat salaf antum, salaf nggak senyum ya nggak juga. Ini salah satu contoh aja. Di majelis lain kadang-kadang ya ada juga senyumnya, ya kan? Jadi kan jadi aneh kalau misalnya ustadznya lucu memang, namun murid-murid gak ada yang mau senyum, diam semua. Itu seperti tentara yang lagi baris, nggak boleh ada yang senyum. Wah, nggak gitu juga, nggak sebaku itu. Ya, maksudnya di sini adalah ketika di makomnya betul-betul serius, tidak ada yang melakukan abath, tidak ada yang melakukan hal yang sia-sia atau hal yang di luar dari ilmu, dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Semua betul-betul duduk, seolah-olah di atas mereka ada burung, atau seolah-olah mereka sedang sholat. Jika ia melihat salah seorang di antara mereka tersenyum atau bercakap-cakap, maka ia akan memakai sandalnya lalu keluar. Pakai sandal lagi langsung keluar. Dan ini dipraktikkan oleh salah seorang ustadz kita, teman ana. Mudah-mudahan tidak sebaku itu. Ada. Ya. Apalagi kalau dai muda, jangan lakukan ini. Dai muda jangan sebaku ini. Kalau mungkin dai sudah tua, senior, wajar, oke. Ya, tapi kalau misalnya dai muda, nggak usah melakukan hal seperti ini. Bukan apa-apa, karena kita memiliki antropologi yang berbeda dengan bagaimana zaman salaf dan juga karakter orang-orang Arab. Ya gak? Kalau misalnya nih, ini suatu contoh yang, ini bukan berarti contoh ini membuat apa? Ustadz kudu begini, enggak. Artinya, ayo para tulab, jaga adab dalam menuntut ilmu. Kalau memang tidak ada kepentingan, jangan lakukan hal-hal yang tidak sepenting itu. Jangan lakukan hal-hal yang tidak sebegitu penting. Ya. Nah, Anda tahu ada seorang dai muda, dai sunnah, dan teman Anda juga, itu melakukan hal seperti ini. Jika ada dengar suara handphone saja, atau melihat ada satu jemaah, ya, buka HP, itu langsung beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi langsung, terhenyak semua muridnya. Ada yang seperti itu, tentu tidak akan menyebut siapa. Tapi wallahu alam, meskipun Abdurrahman bin Al-Mahdi rahimahullah melakukan hal serupa, tetapi apakah mesti seorang dai melakukan hal serupa di zaman sekarang dengan murid-murid seperti yang Anda lihat sekarang? Gak bisa. Kalau ini Anda praktikkan, ikhwan, setiap Senin Anda pulang sebelum Isya. Iya. Jangankan tersenyum bercakap-cakap, melihat wajah antum aja Anda pengen pulang. Tuh kan, ketawa. Kalau Anda Abdurrahman Bahni selesai, udah kelar, udah semuanya. Iya. Mungkin baru fainas taqal hadithi kitabullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar. Makanya kita memiliki apa? Karakter yang berbeda dengan beliau-beliau, baik dari segi zaman atau memang dari segi kebudayaan, kebiasaan, tradisi, atau karakternya memang wataknya kita ini masih lebih lembut dan nggak bisa dibeginikan jemaah, nggak bisa. Jadi kalau memang bukan ijma' dalam salaf, itu kita nggak boleh melazimkan seseorang harus berperilaku seperti itu. Kalau bukan ijma' dalam salaf, ya. Dan ini bukan hal yang ijma'. Kita ambil ibrahnya saja. Dalam hal misalnya berbicara di majelis, memang itu kurang beradab, betul. Tapi ada kalanya berbicara itu kadang darurat, ya, mungkin sesuatu, mungkin kadang-kadang ada misalnya nanya halaman, itu wajar. Tapi di sini tidak ditolerir. Ya. Dan kalau misalnya berbicara, mungkin bicara di luar konteks majelis dia. Ya. Dan dalam keindonesiaan kita, ustadznya harus apa? Sabar. Imam menegur dengan baik, imam sabar sampai orang itu sadar. Kalau misalnya kemudian ada yang ngobrol,
off lah, kecuali kalau ngobrolnya apa? Intens. Ngobrolnya intens dan mengganggu banyak pihak, maka mungkin perlu treatment yang lebih tinggi. Ada guru anak Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Isi kajian di Masjid STIS. Tahu nggak STIS, ikhwan? Di Jatinegara. Kira-kira sekian kilo dari Al-Fatah. Oh ya, dari Otista. Banyak sahib antum di situ. Nah, di situ beliau isi kajian habis maghrib. Ya. Bapak-bapak yang di belakang, jemaah Yaman Indo. Di belakang pada kalang. Ngoceh, maksudnya enggak ngerumpi tuh bapak tuh. Di belakang. Ya, Ustaz Nizar marah. Beliau kok udah ngomong kan ngomong aja beliau. Makanya, itu orang ini belakang. Kalau emang gak mau ikut kajian, gak usah ikut kajian. Atau saya yang pulang gitu kata. Nah ini gak masalah karena beliau kewibawaannya berbeda dengan kita-kita yang masih murid ini. Dan juga karena terlalu intens berbicaranya itu. Maka treatmentnya harus lebih tinggi lagi levelnya. Maka ini gak masalah. Ya, tetapi kalau semua perbincangan tidak ada udhur, wah ini sulit untuk kita. Pensil gak boleh diraut. Di sini ada nggak? Nggak ada kan, nggak pakai pensil, pakai pulpen. Atau ada yang mungkin main-mainin pulpen. Ya, kayak tadi ya terdengar di area sini nggak tahu siapa. Ya, alhamdulillah. Iya Pak, sebelum terdakwa ya harus mendakwakan diri dulu. Alhamdulillah. Enggak, ini cuman apa? Masya Allah. Anak keluar aja lah Pak. Tidak ada seorang pun tersenyum kayak tadi antum barusan tuh. Ketawa lagi, senyum aja ini langsung keluar syekhnya. Apa kok ngakak ketawa, nggak berhenti-henti ya. Tidak ada seorang pun berdiri, Masya Allah. Tapi ikhwan, ada satu hal yang ini pendapat ana, dan hal ini menurut ana tetap tidak relevan. Walaupun bisa diberi uzur, tapi untuk majelis ilmu syar'i ana harap ini tidak, dan sepertinya tidak relevan. Yaitu apa? Mencatat catatan di handphone. Walaupun boleh, secara zat boleh. Tetapi dari mana istinbat atau bagaimana beristinbat atau bagaimana menyimpulkan kok itu tidak relevan di majelis ilmu sebagai adab yang baik? Maka begini, Anda membaca di kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Kharaiti rahimahullah. Itu salah satu kitab adab akhlak yang bersanad. Ya, pakai sanad dia, tapi khusus tentang masalah akhlak-akhlak mulia. Ada sedikit ketertakjuban Anda akan satu pembahasan di kitab itu dengan sanad. Ada tiga sanad, tiga athar yang dengan bab yang selama ini pembahasan tersebut yang Anda cari dan pembahasan yang langka, yaitu ma yustahabbu lil mar'i minat taharruzi an yusa'a bihi dhann, yaitu dianjurkan atas seseorang, untuk seseorang dianjurkan untuk menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan orang suudzon padanya. Ngerti nggak? Penganjuran agar seseorang menjaga dirinya dari sikap yang membuat orang suudzon padanya. Gimana? Faham? Suudzon itu boleh nggak? Nggak boleh. Taib, nggak boleh. Tetapi kita ini, misalnya orang suudzon sama kita nggak suka kan? Tapi jangan membuat orang suudzon. Kita paham Mbak? Jangan berperilaku atau jangan memposisikan diri atau jangan bersikap yang membuat orang itu suudzon sama kita. Faham di sini, ikhwan? Gitu, ya? Kif. Itu ada 3 athar. Beliau menyebutkan dengan syaratnya masing-masing, dan 3 athar tersebut
Cuman 3 athar, tetapi athar salaf itu berkah. Jadi kadang cuman 3 tetapi bisa kita pelajari panjang. Athar dari Umar bin Khattab, athar dari Ibnu Umar, dan juga yang berikutnya juga ya perkataan Umar juga. Berkata Umar bin Khattab, "Man aqama nafsahu maqamat tuhmati fala yalumanna man asa'a bihi dhanna." Man aqama nafsahu maqamat tuhmah. Siapa yang menempatkan dirinya di posisi tertuduh, ya, man aqama nafsahu maqamat tuhmah. Siapa yang memposisikan dirinya di area yang tertuduh, di zona yang tertuduh, di posisi yang tertuduh, dia sendiri yang mencelupkan dirinya ke dalamnya. Maka fala yalumanna man asa'a bihi dhanna. Maka jangan dia mencela orang yang suudzon padanya. Oke, gimana? Bisa dipahami enggak, ikhwan? Barang siapa yang memposisikan dirinya di posisi tercela atau tertuduh, maka jangan salahin orang ketika orang pada suudzon sama dia. Paham enggak, ikhwan? Hah? Gimana? Enggak semuanya paham. Dengan contoh insyaallah paham. Dengan contoh insyaallah paham. Apa hukum main time zone? Ikhwan, time zone. Apa hukum main time zone? Time zone, Apa hukumnya? Oke, jangan time zone. Itu masih ada mubahnya kadang-kadang ya. Apa hukum nonton bioskop? Diem karena pelaku atau gimana nih? Anak curiga ini. Antum berada di posisi tertuduh sekarang karena diemnya antum. Ini membuat anak suudzon. Apa hukum nonton bioskop? Makruh. Makruh karena apa dulu nih? Kok bisa makruh? Enggak haram. Ikhtilat haram. Nonton bioskop, ikhwan. Apa hukumnya? Ayo. Haram. Boleh? 2020? Bukan antum ya? Aina insanuhu. Oh, antum mana? Masya Allah. Kenapa kok bisa berpindah ke belakang? Itu kan antum memposisikan diri antum di posisi yang bisa tertuduh. Membuat anda jadi suudzon. Ada apa ini? Nah, suatu ketika antum masuk ke bioskop. Tapi bukan untuk apa? Nonton. Untuk meliput. Pak, ngapain nih meliput? Enggak, yang lain lah. Beli soft drink. Ya. Padahal ada tempat lain yang netral ya. Tapi antum beli soft drinknya di situ. Atau beli popcorn atau soft drink. Ya. Jenggotan, cingkrangan. Pakai baju koko. Ya, kemudian jalan keluar dari bioskop, ketemu sama ikhwan SS lainnya. Godul basar lah situ. Wah. Bioskop, bro. Dari bioskop dia langsung kemudian jadi bahan pembicaraan. Ternyata beliau yang selama ini duduk di depan, bawa catatan, ternyata Masya Allah, Anda ngeliat beliau di mana? Di bioskop, akhi, baru keluar dari bioskop, itu pun sambil nenteng popcorn sama soft drink. Ternyata dia penikmat bioskop dia. Gaul juga ya, wah, berarti nggak bermanfaat tuh ilmu. Jadi orang pada suudzon sama dia. Padahal dia kan bisa beli soft drink di tempat lain, ya kan? Nah itu contoh. Ya, itu salah satu contoh. Contoh juga di zaman fitnah seperti ini. Ya. Ketika terjadi kasus yang berupa fitnah, viral, fitnah. Antum berkomentar dengan komentar yang justru menyulut kemarahan orang-orang. Di zaman di momentum ini dekat dengan sesuatu yang viral, fitnah, antum komentar. Memang tidak langsung mengomentari, tidak langsung menyebut
hal yang filler tersebut, tapi lafalnya, nadanya, maknanya, arahnya itu orang pada tahu ke situ. Dan itu menyulut kemarahan banyak orang. Maka dia nggak boleh bilang, kenapa orang pada suudzon nama saya, padahal kan saya nggak nyebut nama. Ini munafik, ciri orang munafik ini. Nggak bisa seperti ini. Dan jangan salahkan orang ketika orang pada suudzon, padahal bahkan ini bukan suudzon, melainkan jelas bukan persangkaan buruk lagi. Orang mengetahui antum arahnya ke sana. Maka jangan salahkan orang-orang ketika menyangkakan buruk atau berkeyakinan buruk tentang antum. Begitu. Ya, makanya Nabi SAW menganjurkan di zaman fitnah itu, di masa fitnah itu apa? Ibadah, beramal, jangan banyak ngomong. Ya, jangan menceburkan diri kalau memang tidak berkepentingan atau tidak untuk menjelaskan kebenaran. Itu pun nggak mesti di zaman fitnah, di masa fitnah, nggak mesti harus betul-betul langsung terungkap kebenaran oleh lisan antum. Belum tentu langsung. Kadang harus ditahan dulu. Gitu. Harus ditahan dulu. Ya. Dan termasuk seperti ini. Man aqama nafsahu maqamat tuhmah fala yalumanna man asa' bihi dhann. Yaitu seperti menendang sesajian ya di gunung apa ya? Semeru apa mana? Dan semisal. Perbuatan itu bagus nggak? Bagus. Dan Anda melakukannya. Tetapi ketika divideokan, bagus nggak? Ya tidak. Ini dia apa? Menempatkan sama. Kalau dia divideokan, disebarkan video, ini sama dengan menempatkan dirinya di posisi apa? Tertuduh di posisi zalim jadinya. Jadi orang-orang jadi marah jadinya kan? Merusak dakwah jadinya. Salah nggak? Salah. Dan dia jangan menyalahkan orang-orang yang marah karena memang tidak pantas untuk divideo. Jangan divideokan. Kalau tendang aja, nggak usah. Selain itu, hal seperti ini mengundang apa? Sum'ah. Yaitu pengen dilihat, pengen didengar. Nggak usah. Iya. Dan anjurkan kalau antum memang ketemu sesajian seperti itu, syirik seperti itu, tendang aja, hinakan itu. Iya, tapi tidak perlu untuk didokumentasikan. Karena nanti jadi fitnah buat orang-orang. Jadi janganlah kita ini menjerumuskan diri di fitnah tersebut, walaupun niat kita baik. Kemudian ternyata orang-orang menyerang kita karena kita telah dianggap terjerumus ke dalam fitnah. Padahal kita nggak bermaksud itu. Hati-hati. Begitu pula di majlis seperti ini, atau di majlis-majlis lainnya, majlis ilmu, ketika antum mencatat dengan handphone, apakah antum yakin di benak ustadz antum sedang mencatat? Hah? Paham nggak pertanyaan ikhwan? Apakah ketika antum mencatat faedah di handphone, antum yakin nggak ustadz antum melihatnya dan menganggap antum sedang mencatat atau sedang chattingan? Malah justru ustadznya dia disuudzon dan merusak hati ustadznya. Beneran itu. Lebih itu kalau ustadznya ustadz muda, misal dai muda, itu masih mending lah. Bagaimana dengan kalau dai tua yang memang sudah lama ngajar dan memiliki tinjauan yang beda karena zaman dulu nggak ada handphone dan sekarang kok anak-anak kayak gini, itu makin kecewa, marahnya, menahan diri kemudian, gitu. Maka wallahu alam, hukum mencatat apa faedah di kajian dengan handphone itu boleh, hukumnya mubah. Tetapi ketika antum terlihat oleh pengajar atau ustaz yang mengajar, maka wallahu alam hukumnya ini imma makruh imma haram. Kenapa begitu? Makruh karena antum nggak menjaga perasaan ustadznya. Atau bisa juga haram karena seolah-olah ini tidak menghormati. Bisa seperti itu. Maka nggak boleh. Kalau terlihat ya. Adapun kalau nggak terlihat di balik badan orang yang besar, ya maka fadhil, nggak masalah. Tapi kalau di depan nyatet pakai HP, ya Shopee, ya kan gimana ya Pak ya? Masya Allah. Betul, teknologi. Alhamdulillah. Tetapi nggak semua ustadz. Karena
Bahkan semua ustadz mengaku ini, ya Allah kok. Hah. Fadol tabayun, tapi itu wasting time. Ngabisin waktu. Coba kalau dari awal talib ini tidak melakukan itu, kan nggak ada masalah jadinya. Kembali ke mencatat biasa. Ya enggak. Kalau misalnya harus tabayun, sementara ustadznya nggak enak niatnya, ada berapa talib yang mencatat di HP? 5. Harus tanya satu-satu. Ini kan pelajaran, bukan interogasi. Habis waktunya buat tabayun. Ditanya, antum ngapain? Nyatet atau chatting? Antum ngapain? Nah, jadi kan apa? Rusak pelajaran. Iya. Dan anak pribadi, dengan anak juga sering megang HP, anak pribadi, itu kadang juga terganggu dengan beberapa orang yang mencatat. Mungkin anak husnuzonnya adalah mencatat lewat HP. Tapi hay'ah itu apa ya? Pose, postur, hay'ah, bentuk perbuatan kayak gini, itu kan umumnya nggak mencatat, sehingga kesannya itu dipandang ustadznya, walaupun ustadz itu mungkin berusaha husnuzon, itu nggak ingat. Apalagi kalau dai-nya dari tua, itu nggak tahan itu. Kecuali mungkin kalau dia memang posisinya notulen, nah ini jelas, ini ustadznya juga maklumi. Tapi kalau posisi talib itu kan kerasanya kayak, ya Allah dia kok malah entah catat di HP atau apa gitu, nggak tahu. Kecuali ustadznya ngelihat apa antum lagi catat, lagi nyatat dia. Ya. Begitu. Maka sebaiknya tidak. Ya. Kalau mau ditabayunkan capek, Pak. Nanti ada yang pegang HP catat HP. Nanti pegang HP catat. Sampai tabayun semuanya. Iya. Itulah kenapa kita ambil jalan tengah. Tidak melarang sama sekali dengan melarang sama sekali. Melarang sama sekali berarti nggak boleh ada yang pegang HP. Kalau ada pegang HP saya keluar. Ini untuk zaman sekarang tatarruf, berlebihan menurut ana. Tapi juga tidak melonggarkan sama sekali dalam artian fadhol antum semua lihat HP semua. Nggak masalah. Ntar banyak lihat HP akhirnya. Dan godaan di HP itu beragam. Dan setiap orang kepalanya beda-beda. Enggak semuanya pasti betul benar pelajaran. Enggak semuanya. Apalagi internetnya nyala, notifikasi ada. Chattingan banyak. Orderan juga masuk. Wah ini udah. Terus barang sampai, Shopee lagi. Iya. Beneran. Nah. Kemudian. Berikutnya perkataan Ibnu Umar. Kunna idza faqadna ar-rajula fi salatil isya'i was subh asa'na bihi dhannah. Kata Ibnu Umar, sahabat muda ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunna idza faqadna ar-rajula fi salatil isya'i was subh. Kita kalau kehilangan seorang jemaah di salat isya dan salat subuh. Kita kalau kehilangan jemaah, maksudnya enggak ngeliat fulan di masjid kita pada salat isya dan subuh, asa'na bihi dhann, kita langsung suudzon sama dia. Ingat ya, ini bukan ijma' salaf. Salah satu pandangan salaf. Dan kondisi ketika itu tidak sama seperti sekarang, ya enggak? Enggak bisa kita kemudian, wah, kemana fulan nih? Enggak ada kajian. Kemana Maritan? Muhammad? Enggak lihat kajian. Imamnya kemana nih? Waduh, seuzon kita nih. Isya-nya enggak di sini. Ya enggak bisa gitu kalau sekarang kan ya. Orang punya kebutuhan masing-masing. Cuma di sini ada ibrahnya. Ibrahnya mungkin bukan di hilangnya seorang di salat isya dan subuh, tapi ibrahnya adalah jika itu ada sesuatu kelaziman seseorang, kelaziman untuk seseorang, namun dia tidak mengamalkan kelaziman tersebut, maka kita suudzon sama dia jadinya. Faham? Itu ibrahnya situ. Kita ambil ibrahnya situ. Jangan di teks harfiah aja. Karena kalau kita amalkan harfiah ini, semua orang kita suudzonin karena pasti pernah setiap dari kita mangkir dari salat isya di masjid kita atau salat subuh terutama. Enggak bisa kayak gitu. Ya, enggak bisa. Kita juga bakal disuudzonin semua orang.
dan nggak bakal terima kan hal ini. Jadi keadaannya beda dengan para salaf ketika itu. Kebutuhannya juga beda, pekerjaan juga beda-beda. Ya, namun ibrahnya adalah di sini para sahabat lazimnya mereka mesti salat isya dan subuh di tempat yang sama, mesti gitu. Karena di zaman itu tidak ada namanya kerja malam, shift malam, atau kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ada ketika itu nggak ada. Maka mesti fulan ada di sini kalau malam. Mesti itu kelazimannya. Namun ketika orang ini sudah tidak terlihat mengamalkan kelazimannya, maka kita suudzon sama dia. Ada apa dengan orang ini? Gimana? Faham gak ikhwan? Itu ibrahnya. Memang tidak tertera di kalimat teks athar ini, tetapi istinbat. Istinbat, menarik kesimpulan darinya. Ya, gitu ya ikhwan. Apakah suzon itu yang dikedepankan, bukan justru berprasangka baik bahwa dia nggak datang pada kelaziman sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh, jangan-jangan dia sakit. Sehingga dia datang di majelis atau dia datang di sholat. Seperti ada beberapa kawan saya subuh ketemu, isya nggak ketemu, besok subuh nggak ketemu, kemana ya si bapak itu? Iya, ya husnudzon apa? Jadi kita jangan-jangan beliau sakit. Husnudzon. Iya. Jadi bukan berprasangka yang buruk terhadap ketidakhadiran yang bersangkutan. Maksudnya gimana? Iya, berprasangka yang positif saja. Ya bilang ke Ibnu Umar, jangan bilang ke ana, Pak. Ini kan perkataan Ibnu Umar. Bukan, maksud Anda kondisi seperti itu. Nah iya, tadi makanya ana bilang kondisi ketika itu tidak sama dengan kondisi sekarang. Dengan kesibukan, pernak-pernik kehidupan dan seterusnya beda. Karena ketika itu pekerjaan tidak sama. Ya, artinya kelaziman ketika itu beda dengan kelaziman sekarang. Gimana, Pak? Kelaziman orang ketika itu, kelaziman salaf ketika itu, pasti mereka isya dan subuh di masjid. Dan masjid yang sama. Paham sih? Karena masjid ketika itu aja masjidnya. Beda dengan kita kan, masjid banyak. Kesibukan beda, beragam. Keperluan juga beragam. Kemudian hubungan family dan seterusnya banyak hal. Ya kalau kita tentu nggak bisa kita mengamalkan ini dengan harfiah. Itu yang tadi Anda jelaskan. Maka kita wajib untuk husnudzon ketika tidak mendapatkan full, seperti di majelis ini aja. Ya. Walaupun ini ngaji kitab, Anda udah katakan di majelis kemarin. Jadi kan kalau kajian kita lazimkan diri untuk selalu hadir. Tapi ketika ada 1, 2, 3 nggak hadir, apakah kemudian kita bilang, wah kita kehilangan dia, kita harus husnudzon kita harus suudzon pada dia? Ya enggak gitu maksudnya. Karena keadaan di zaman ini, ya kadang-kadang melazimkan seseorang untuk tidak hadir, kadang-kadang tidak hadir, mungkin sakit, ziarah, safar dan seterusnya. Nah itu yang dimaksudnya. Ya. Tapi ibrahnya yang kita ambil, bukan lafal letterlage-nya. Ibrahnya adalah ketika seseorang memiliki kelaziman yang harus dia lakukan, namun ternyata dia tidak melakukan kelaziman tersebut, maka wajar orang ketika suudzon pada dia. Gimana? Paham nggak? Contoh. Kita ini sebagai bapak, sebagai suami, wajib menafkahi anak istri terutama. Oke. Sekarang kalau misalnya ternyata ada seorang bapak ini, dia nggak pernah keluar rumah, nggak pernah mencari nafkah, hatta online pun nggak pernah. Dia kerjaannya hanya apa? Ngerokok dan ngopi di teras rumah, atau pergi ke warung kopi, atau kalau malam ke pos kamling, ya, gitu kan? Nah, di sini ikhwan, kelaziman untuk dirinya apa sebenarnya? Cari nafkah, ya, cari nafkah. Istri juga nggak pernah nyari nafkah, cari nafkah. Dan dia tadinya orang miskin, namun kemudian tiba-tiba kok mulai kaya. Padahal nggak gitu-gitu dong. Warisan nggak ada, orang keluarga nggak ada. Kemudian orang jadi apa kemudian?
Suudzon nggak akhirnya? Mulai suudzon. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kelaziman yang semestinya dia lakukan, yaitu apa? Berusaha. Paham nggak di sini, ikhwan? Di situ. Nah, gimana? Kena nggak di sini? Jadi wajar ketika suatu tradisi yang ada di masyarakat, ya, kelazimannya begitu, ya, kelaziman begitu. Seperti seorang pria nyari nafkah, keluar nyari nafkah, atau minimal dagang online, atau minimal kerja online. Tapi dia terlihat sama sekali tidak melakukan kelazimannya. Karena dia apa? Cuma ngobrol, ngopi, kemudian ke warkop, kemudian ke pos kamling, kemudian ini cuman gitu doang. Kayak orang nggak ada penghasilan nih. Tapi kok bisa kaya? Kita kehilangan apa di sini? Kita kehilangan gambaran kelaziman yang harusnya dia lakukan. Tapi kok keadaannya kontras, maka wajar kemudian kita jadi curiga, suudzon sama dia. Nah, maka kalau misalnya dia kemudian merasa masyarakat suudzon sama dia, maka dijelasin. Jangan kemudian ngejelekin, oh ya orang pada masyarakat pada suudzon aja sama saya. Ya wajar mereka suudzon. Karena engkau telah menempatkan dirimu pada sesuatu yang menjadi tuduhan orang-orang. Begitu. Ya. Nah, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan melewati seorang pria lagi ngobrol sama perempuan di jalanan. Seorang pria lagi ngobrol sama perempuan di jalanan. Langsung kemudian dihardik itu laki-laki. Dia omelin sama Umar. Langsung laki-laki itu bilang, "Ya Amirul Mukminin, hadhihi imraati." Wahai Amirul Mukminin, ini istriku. Maka kemudian kata Umar apa? Halla haitsu la yarakan nas. Coba kamu itu ngomong kayak gini di tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang. Ngerti nggak? Anak ajakan tuh berpikir. Pikir. Ngerti nggak? Nah, di zaman itu ngobrol dengan perempuan di jalanan itu bukan sesuatu yang kebiasaan masyarakat salaf, sehingga itu sama dengan menempatkan diri di posisi tertuduh atau tercurigai, disuudonkan. Maka diomelin sama Umar. Tapi habis itu langsung dia jelaskan. Maka di sini Umar tidak bersalah ketika ngomelin karena posisi beliau Amirul Mukminin, ya, pemimpin ketika itu. Dan juga memang kondisi orang ini tidak sesuai dengan kelaziman yang berlaku ketika itu. Ya Amirul Mukminin, hadhi imrati, ini istri saya. Kalau sekarang, ya nggak bisa Pak, kayak gitu Pak. Iya. Atau datang orang, lagi ngobrol, seorang laki-laki masuk sama perempuan. Dikemplang balik kan tuh. Iya. Kamu ngobrol sama perempuan di jalanan. Padahal dia bukan istrimu. Ya. Kalau sekarang susah kayak gitu jemaah. Ya enggak? Susah. Apalagi orang-orang banyak yang awam. Atau antum ngomong kayak gitu di kantor. Ya, di kantor di Jakarta Pusat, di HSBD, di kantor di Sudirman, di mana? Betapa banyak yang laki-laki lagi ngobrol sama perempuan, antum kemplangin satu-satu. Kenapa kamu ngomplang saya? Umar bin Khattab dulu waktu itu. Jadi apa antum? Dikemplang balik. Aslinya antum kalah semua. Antum dikemplang balik, ya antum yang benjol di semua sisi. Tetapi di sini ibrahnya adalah ketika seseorang memposisikan diri di lokal atau daerah atau uruf ketika itu sebagai seorang yang tertuduh, maka jangan. Nanti orang-orang bakal suudzon. Seperti pula di majelis ilmu, yang mana rata-rata ustadz yang masih sekarang nih, yang lulusan lama gitu kan, Anda belum lama sebenarnya. Tapi di zaman-zaman kita belajar lewat handphone itu bukan sesuatu yang kita nggak belajar lewat handphone dulu, nggak ada rekaman MP3 atau dulu MP3 kuliah ada, tapi zaman sekolah nggak ngerti. Dan itu pun rekaman MP3 hanya didengar di bawah, di luar. Adapun di majelis dulu nggak ada handphonean.
Nggak ada. Maka wajar kalau ustadz-ustadz ini kemudian merasa nggak enak ngelihat ada murid-muridnya pakai handphone gini. Walaupun nyatet, kadang nggak enak. Kecuali kalau ustadz itu yakin dia sedang nyatet, udah ketahuan dia jadi nyatet. Iya. Apalagi kalau kayak gini, ini, ya. Nih susah nih kalau disebut nyatet susah nih. Ya. Kadang miring kanan, kadang ke kiri. Ini nih. Ustadznya mau berusaha husnudzon. Tapi susah ini. Wah, ini kok kayak main balapan apa gimana? Ini wajar. Ya. Wajar yang seperti ini. Maka ikhwan, menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu maksudnya, majlis ilmu syar'i maksudnya, tidak sama dengan menghadiri rapat umum dan semisalnya. Ini azan apa? Hah? Perasaan lama banget perasaan. Ya, baik. Menghadiri berbagai majelis ilmu yang memungkinkan untuk dihadiri. Banyak yang enggan untuk menghadiri majelis ilmu dengan alasan apa? Banyak kesibukan lah, jauhnya jarak lah, semangat lemah. Ini semua sering kali terjadi. Ya. Kan tetapi hal ini dapat hilang apabila seseorang telah merasakan manisnya ilmu dan merasakan nikmat yang mendapatkan faedah serta tambahan ilmu. Jadi boleh dikatakan, Pak, ikhwan, orang yang banyak alasan untuk menghadiri majelis ilmu adalah orang yang sebenarnya belum mengecap manisnya ilmu itu sendiri. Benar. Walaupun dia kegiatan seperti salafi, tapi nggak semua orang berpenampilan sunnah itu sudah merasakan betul-betul manisnya ilmu. Belum, nggak semuanya. Kadang penampilan. Karena ada bisnis, ada sesuatu, ada apa. Kadang seperti itu. Tapi kalau sampai mengecap manis ilmu, kalau memang betul mengecap manisnya ilmu, maka dia akan memperjuangkan sesuatu yang dia rasakan manis, insya Allah. Memperjuangkan sesuatu yang dia sukai, insya Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang muridnya berkata tentangnya bahwa setiap harinya beliau menghadiri 12 pelajaran. Masya Allah. Setiap harinya beliau menghadiri 12 pelajaran. Ya, kita nggak harus kayak gini. Kita nggak kuat, yakin nggak kuat. Beliau bercerita tentang dirinya. Aku selalu mencatat komentar penting terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan pelajaran. Baik berupa syarah penjelasan tentang makna bahasa yang sulit dimengerti, penjelasan terhadap ungkapan yang samar, pemberian harokat, serta penguraian kata-kata yang asing. Masya Allah. Sampai harokat yang ditalqinkan oleh syekhnya, dia ini. Saking rajinnya Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi rajin sejak kecil, ikhwan. Ya. Dan Allah Ta'ala pun memberikan keberkahan kepadaku dalam pemanfaatan waktu. Iya. Jadi orang berkah itu bukan orang yang banyak alasan, tapi orang yang menggunakan kesempatan. Kemudian jika Allah Ta'ala telah memberkati waktu Anda dan memberikan kepada Anda semangat dan tekad, maka Anda telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Namun dengan syarat, Anda menunjukkan kepada Allah Ta'ala akan ketulusan hati Anda dan tidak menganggap remeh majelis-majelis ilmu serta tidak pula menunaikannya. Boleh jadi akan datang suatu masa jika Anda diberi usia panjang di mana Anda akan menyesal. Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah menceritakan, ada di antara sejumlah penuntut ilmu tatkala mereka dalam masa belajar mereka menyesal karena mereka belum sempat menghadiri majelis-majelis ilmu dari ulama yang sezaman dengannya. Tapi kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan sedikit ikhwan. Telah disinggung bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Rihlah. Masyaallah, ini Al-Khatib Al-Baghdadi ini salah satu ulama yang memiliki i'tina yang besar, perhatian yang besar terhadap masalah manhajiyah menuntut ilmu, tata cara menuntut ilmu, tujuan menuntut ilmu. Makanya kitab-kitab semacam ini tidak luput dari nama beliau di dalam kitab seperti ini, Al-Khatib Al-Baghdadi. Di antaranya kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadits. Di antara kitab beliau juga Iqtida'ul Ilmi al-Amal.
Yang alhamdulillah kemarin pas di Majalengka kita mengkhatamkan kajian kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal, Iqtida'ul Ilmi wal Amal selama 2 hari alhamdulillah. Ya, jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini menyebutkan dalam kitabnya, dalamnya ada satu bab yang menyebutkan tentang orang-orang yang mengadakan perjalanan. Mengadakan perjalanan hanya untuk menemui seorang guru. Karena ingin mencari sanad yang tinggi. Namanya sanad ali. Jadi mengirit sanad supaya enggak terlalu panjang, supaya tidak panjang sehingga diperingkas. Karena sanad ali makin ringkas itu makin bagus gitu loh rantainya, makin berkualitas sanadnya. Namun qaddarullah sudah mengadakan perjalanan demi sanad hadis, qaddarullah guru tersebut meninggal dunia sebelum si pencari ilmu ini mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Masya Allah. Kalau kita kadang datang ke kajian, ustaznya tiba-tiba cancel. Nah itu seperti itu. Tapi rasanya jauh beda. Oh ini kan mengadakan perjalanan jauh, naik onta atau jalan kaki untuk cari sanad pula. Kemudian ternyata ustaz meninggal ketika itu. Dan gak mungkin lagi bertemu di majelis berikutnya karena wafat khalas. Gak tergantikan. Itu gimana hasroh dan rasanya, Masya Allah. Tapi pahalanya thabit insya Allah. Lah kita kadang-kadang ustadznya cancel. Baru ustadznya cancel aja, sudahlah gak percaya lagi sama ustadz ini, kayak gitu. Kecewa. Karena ustadznya meng-cancel. Cancel dadakan maksudnya. Ya. Jadi Masya Allah. Kalau misalnya, ini perlu penyegaran sebenarnya ya kawan. Masalah hadir di majelis ilmu. Ya kita sebagai penuntut ilmu kecil ini perlu sering disegarkan dan ditegur tentang masalah hadir di majelis ilmu. Terutama pandemi ini memanjakan banyak manusia. Wallahi ana banyak mendapatkan komplain manusia terhadap dirinya sendiri. Komplain ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat pada diri mereka sendiri. Mereka mengkomplain, ya Ustaz, ini sekarang online, semua kajian online, ini online, Masya Allah Ustaz. Belum bisa Ustaz menyamakan kajian offline. Ngerti maksudnya? Chemistry-nya beda. Ya. Di hatinya rasanya beda. Ya. Kadang kajian online kita udah semangat tapi ngantuk, kemudian ya kajian offline juga gitu ya. Kajian online makin ngantuk. Akhirnya nggak fokus, kadang-kadang lihat HP, kemudian nggak ada yang larang lah kok kajian online tuh mau nungging pun ustadznya nggak bakal protes. Iya. Mau sambil ngorok juga ustadznya nggak protes. Jadi beda Ustaz. Tapi dengan itu kemudian ini pandemi ini udah berakhir. Tapi masih ada yang malas-malasan tetap. Jujur aja masih banyak bahkan yang malas-malasan. Karena udah terbiasa mager atau rebahan. Dan majelis ilmu gampang ada online-nya. Bahkan Anda pernah bertanya ke seorang talib yang udah hampir nggak pernah mungkin datang ke majelis Anda yang biasa beliau rajin. Atau kemana akhi? Ya. Dan ada jawaban yang sebenarnya menyakitkan Anda. Cuman ya udahlah, namanya anak muda zaman sekarang. Apa jawabannya? Ustaz, Anda cukup nyimak live streaming atau rekamannya di YouTube. Itu belak-belakan jawaban gitu. Sebenarnya nggak bermaksud menyakiti, enggak, tapi menceritakan keadaan dirinya yang cukup kayak gitu Ustaz. Karena kalau misalnya ngaji langsung Anda nggak bisa nyatet dengan baik, tapi kalau misalnya ini kan bisa diulang-ulang, bisa lihat ya, alasannya seperti itu. Ada kebenaran di balik alasan, tetapi itu bukan alasan penuntut ilmu. Itu bukan alasan penuntut ilmu. Maka hadirlah di kajian, walaupun alasannya begitu, tetap hadir di kajian. Ngulang-ulang bisa nanti di rumah. Jadi kadang Anda memiliki rasa hasrah. Ada sedikit bersyukur dengan media seperti ini, tapi ada nyesal juga kadang-kadang, dan itu terjadi dengan jawaban dari teman yang seperti ini atau talib yang seperti ini. Yaitu Ustaz, Anda nyimak kok Ustaz. Loh, nyimak gimana? Anda nyimak live-nya aja Ustaz atau rekamannya. Lah antum kan biasa hadir. Ternyata lebih memudahkan Anda di rekamannya. Ini rasanya gimana gitu ya kawan?
Rasanya gimana gitu. Padahal qadarullah Allah Ta'ala menitipkan melalui Muhsinin dan juga ana memberikan kepada beliau-beliau ini kitab-kitab kajian untuk ayo ikut kaji. Namun kemudian mendapatkan lebih kemudahan yang justru itu malah justru mengecewakan bagi sebagian pihak, yaitu guru terutama. Iya. Apakah misalnya di perkuliahan perkuliahan formal misalnya akan begitu? Di Lipia misalnya udah biasa live Zoom. Kemudian minta besok-besok udah Zoom aja lah, enakan Zoom lah, nggak usah ke kampus lah. Ini nggak bisa, mental seperti nggak bisa. Karena menuntut ilmu di majelis itu membentuk banyak hal, bukan hanya kecukupan keilmuan, tetapi bisa juga dengan ibrah, dengan adab, dan mengambil ibrah dengan keberadaan teman-teman. Lebih semangat gak kira-kira ikhwan kalau ada teman-teman di majelis ilmu? Iya. Kalau di online, live, temennya kopi, ya, kopi, buku, apalagi cemilan, ya, Samsu, kan enggak? Itu berapa santri tradisional kayak gitu, kan? Ngapalin matan jurumiyah tuh sambil bukan Samsu malah tingwe itu loh. Nuntut ilmu sambil kayak gitu tuh. Enggak, itu intermezzo aja. Ada orang seperti itu tapi bukan kita, alhamdulillah. Nah, tapi setannya, godaannya lebih besar enggak kira-kira? Lebih besar. Iya, baru fa'ina asdaqul hadithi kitabullah. Udah mulai remang-remang gitu. Lama banget sih Ustaz, khutbatul hajahnya nih kapan selesainya Ustaz? Ya, baru kayak gitu. Godaannya banyak. Notifikasinya ada. Ya, baik di handphone ataupun mungkin di laptop lihat. Godaannya banyak, ikhwan. Tapi bukan berarti itu nggak boleh. Itu boleh, cuman jangan priority. Rekaman lah misalnya. Bukan konsumsi utama, bukan, jangan. Malulah kita sama mereka ini. Ya, sungguh Allah Ta'ala telah banyak memberikan nikmat buat kita berupa sarana-sarana yang memudahkan untuk menuntut ilmu, baik buku ataupun kaset. Namun semua tidak dapat menggantikan secara persis kehadiran kita di majelis ilmu. Karena dengan menghadiri majelis ilmu itu ada ganjaran yang tidak didapatkan dengan membaca buku ataupun mendengar kaset. Walaupun sama-sama menuntut ilmu, insya Allah dapat pahala. Tapi tetap effortnya beda, maka ganjaran beda. Jika Anda hadir di majelis ilmu, berarti Anda sedang beribadah dan para malaikat mendoakan Anda, serta Anda akan lebih fokus untuk berkonsentrasi terhadap pelajaran yang disampaikan dibandingkan dengan membaca buku atau mendengar kaset. Sungguh tidaklah sama antara orang yang dapat melihat langsung dengan orang yang hanya mendengar. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, ya benal kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Hai anak orang yang mulia, tidakkah engkau mendekat yang menyebabkan engkau dapat melihat tentang apa yang mereka bicarakan mengenai dirimu, maka sungguh orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Dan yang lebih baik lagi dari perkataan penyair adalah sabda Rasulullah SAW, laisal khabaru kal mu'ayanah. Tidaklah sama antara khabar, dengar berita, dengan melihat langsung. Kalau cuma dengar berita, ya ngerti, tapi melihat langsung lebih ngerti lagi. Menghadiri majelis ilmu, duduk bersama ulama dan safar dalam rangka menuntut ilmu, serta dekat dengan ahli ilmu sangatlah jauh berbeda daripada hanya mendengarkan melalui kaset saja. Yang paling terpenting itu masalah akhlaknya dia dan adab dia. Anda melihat sebagian dari orang yang tidak memiliki guru atau jarang berguru, ya, itu dan jarang ke majelis ilmu, kemudian berbicara agama, antum akan melihat dirinya memiliki jafa. Apa jafa itu? Jafa itu watak keras, tapi kekerasan tidak pada tempatnya. Ya, itu bagi yang apa? Kalau misalnya berbicara agama, tapi gurunya sedikit, jarang ke majelis ilmu. Hatta dia belajar online dan belajar banyak dari buku, antum akan melihat jafa dirinya. Dan itu terlihat di beberapa media sosial. Ikhwan-ikhwan kita juga menuju sunnah, ada seperti itu. Akhirnya menyimpang karena tidak ada pembimbingnya. Tidak punya guru, tidak ada yang menasihatinya dari guru-gurunya. Karena belajarnya apa? Yaitu online atau baca kitab, khalas. Kemudian udah saya bertasyabbu' dan saya sudah kenyang dengan ilmu ini, maka ayo saya dakwah sekarang di media sosial. Nulis dengan tulisan yang masya Allah, tetapi banyak kekacauan dan banyak kiamat pada tulisannya. Akhir keras, kemudian semua orang disalahin kecuali dirinya, seolah dirinya doang yang orang, lainnya makhluk lain.
Maka yang seperti ini ikhwan, inilah faedah majelis ilmu. Tentu majelis ilmu tidak ada yang sempurna, karena manusia semua pengampunya. Tetapi Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang ke majelis ilmu dan akan memberikan arahan pada mereka insyaAllah, selama kita semua insyaAllah Ta'ala. Maka itu faedahnya, hadirilah, jangan banyak alasan. Ya, karena orang yang banyak alasan, maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan alasan dia. Kalau alasan dia itu nggak punya waktu, hukumannya adalah benar-benar nggak punya waktu. Kalau alasan dia malas, akan Allah buat malas terusnya. Kalau alasan dia itu karena apa? Karena nggak punya ongkos, maka Allah buat dia nggak punya ongkos. Orang kalau berdagang saja, permasalahan utamanya itu bukan modal, tapi dua, yaitu apa? Pengetahuan dan kemampuan. Nah sekarang dalam itu dunia, bermajelis ilmu, modal kita apa? Nggak punya, nggak usah duit. Keinginan, semangat, dan tahu itu ada majelis ilmu, datangin. Insyaallah. Allah rizkikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.